Pak, kita lakukan kebaikan. Jangan tukar kesesatan dengan kebaikan. Jangan tukar kesesatan dengan kebaikan. Jangan tukar belenggu dengan kecerdasan. Ya, ya, ya. Tapi udah kumaha. Nah, ketika kumaha maka itulah tantangan dalam jiwa. Teruslah ngaji, teruslah bahagia, teruslah istiqomah, teruslah berjamaah, maka akan ketemu Allah yang akan menunjukkan bagaimana caranya. Gitu, Bapak Ibu. Ya, yakin nggak? Susah. Kalau susah semua memang akan susah. Tapi jangan lupa, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setelah kesusahan, setelah kesulitan, pasti ada dua kemudahan. Tapi jangan nantang, ya Allah kasihlah yang susah supaya dapat mudah. Enggak. Ya. Kita tidak pernah meminta untuk yang susah. Tetapi ketika ada yang susah, kita tidak menghindar dari kesusahan. Maka tidaklah beruntung perniagaannya atau bisnis mereka itu tidak akan beruntung. Bapak Ibu, sekarang kita perhatikan banyak orang yang bisnisnya gede, tapi hasil dari nggak keruan. Kemarin sempat ada yang namanya apa itu bisnis yang melipat-lipat itu multi level. Ya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Jungkir mereka ya, karena ternyata menggandakan penghasilan atau keuntungan dengan cara menipu itu akan ketemu hasilnya yang tidak baik. Cepat jadi jenderal, begitu jadi jenderal ngebunuh anak buah. Cepat jadi jenderal, begitu sudah jadi jenderal dia jadi bandar narkoba, nyungsep, langsung tekopral aja kan gitu ya. Artinya apa? Kita jangan lupa, kita mati jadi jenderal, ya, kita mati jadi pejabat. Tapi kita teh sombongnya luar biasa, ya. Masa gue sombong bu? Kosok sombong. Kubu kurang mata bisa naon. Itu ada sampah teh kumanya ya. Gitu nya. Mana yang jadi pejabat can kubu becus ieu. Tapi kita harus belajar ya. Buktikan atuh urang jadi pejabat bisa atuh urang mah sabar. Kalau punya modal ibu sabar lawa syukur, Bu. Sabar tawa syukur. Kombinasi lah saya settingnya kombinasi sabar jeung syukur. Jadi sabar jeung syukur teh mau modal. Kira-kira lamun dipilih mending sabar mending syukur. Syukur mah mahal, Bu. Sabar mah murah. Ya. Sabar mah murah kan. Kan cai mah tadi keluarga kan ya sabar. Tapi syukur mah. Ya kan gitu-gitu. Ya. Bisa membedakan sabar dan syukur Ibu kan? Syukur itu arahnya ke arah positif, menganggap segala sesuatu indah. Kalau sabar seolah-olah meskipun kata Allah indah, seolah-olah cek urang mah goreng. Itu jelema sabar teh gitu, nganggap goreng. Abdi miskin di bawah. Itu saya kira habeungan ari cerik wae. Ya. Miskin bersyukur beda dengan miskin sabar. Miskin bersyukur, ya Allah, aku begini, sekarang aku nggak punya uang, nemui patah tangan, manawi ayah pegawai. Itu bersyukur. Cici, kata guru kata sudah ya pembagian sembako. Kalian sabar ya teman gitu ya. Terus ada gua di absen di masjid ke mana? Ke masjid. Nah, jangan datang setor muka. Ya, itu namanya ciri bersyukur. Nyeri untung ya bersyukur datang. Nyeri untung. Jadi nggak tuh ke masjid, saya bersyukur karena apa? Untung saya yakin itu. Terus Pak. Terus kosong nyeri untung. Kosong nyeri alhamdulillah udah kita boga untung gitu ya. Ya. Perumpamaan mereka adalah seperti orang-orang yang menyalakan api, tadi disebutkan. Menyalakan api tapi poin. Kemudian perumpamaan mereka seperti dalam gelap gulita. Kemudian mereka seperti dalam keadaan petir yang menyambar. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat. Itulah mereka. Ya, kita jangan sampai menantang seperti itu. Mawalilin tapi poin. Ya. Apa yang disebut mawalilin tapi poin? Apa yang disebut dengan mendapat penerangan tapi kita tidak mendapat penerangan? Kita ini Al-Quran di depan kita. Al-Quran ini cahaya, tapi tidak sedikit manusia yang tidak tahu bahwa ini adalah cahaya. Sumpah hirup nanti. Padahal ayat Al-Quran. Cukup dengan satu ayat. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Kita jelas, gampang hirup. Gitu.
Rasa apa? Cek Paul gampang. Cek Allah. Nah, itu pada dan. Baik Bapak Ibu, sampai di ayat ke-20. Ini perumpamaan lain yang diberikan Allah mengenai bentuk lain dari orang yang munafik, yaitu orang-orang yang sewaktu-waktu tampak kebenaran bagi mereka dan pada waktu yang lain mereka ragu. Ini Bapak Ibu, hati-hati, bisa jadi kemunafikan itu entrep atau ada pada diri kita atau hinggap pada diri kita. Yaitu apa? Ragu-ragu terhadap sesuatu yang benar. Itu kemunafikan. Ya. Hati mereka yang berada dalam keadaan ragu, kufur dan bimbang. Seperti hujan lebat. Berarti hujan yang turun dari langit pada waktu gelap, gulita. Kegelapan itu adalah keraguan, kekufuran dan kemunafikan. Di perumpamaan seperti itu. Ya. Asal ngerasa ibu lamun keur sumpok teh rasaan mau hujan, rasaan melangit mau runtuh gitu Bu ya. Suka gitu Bu. Wah, itu waktu harita waktu ngadenge si Akang dipoto jeung awe sejen seuri kan pokoknya kan abdi mah cicing badi dia mana asa runtuh ya asa kayak gitu Bu hanya tuh kan yang asa gitu taksim kelima hati-hati lamun ka imah teh lamun geus dipoto jeung babaturan di mana wae nya disortir heula dikira-kira air mata jadi runtuh nah kan gitu punya nah asa gitu teh teh Rina mun Kang Asep nu di ditu teh make motor kieu di dieuna aya awewe teu make utang-utang acan ngadaplok gitu nya. Resep teh. Ai pas ditempo teh awewe teu make utang-utang acan. Heuh monyet di kebun binatang Kang Asep kan di monyet gitu. Kumbira moal teh. Ai si teh ari salaki jeung monyet mah gumbira ai salaki jeung awewe sejen ulah. Mana jiwa kewanitaan nya mleuh pisan. Ya, gitu Bu ya. Nah. Jadi ayeuna teh keur usum Bu awewe mending keneh lalaki na pagabrug-gabrug jeung monyet daripada jeung ragu jeung awewe sejen. Terus teh mending keneh salakina teh cinutung we Bu di tepi pantai, di tepi sungai atau bari ngudek di tempat kajauhan teh halat teh aya adadan. Tenang hati teh sabab kan keur murah dibanding salaki teh dangdutan ramai di luhur nyebutnya gitu ya langsung nyingsat turun kan gitu ya ayo gitu Bu ibu atau sekali-sekali ibu bapak itu menjadi ngupload kelakuan suami ibu nah ada dek naon gitu nya teh lah foto menit teh inilah suamiku demikian gagahnya dia sehingga dia itu menjadi pujaan hatiku ya Allah jadikanlah dia imamku dan ahli surga bersama gitu eta doa ngaran lain ieu man posahatnya Allah mudah-mudahan eueuh moto ya ampun mudah-mudahan eueuh moto ya jadi tibalik ya terus demikian juga suami pada dan sekali-sekali istri keur ngarenos ya istri keur kan umpama teh handap aya keur ngarenos nya tara aya nu keur ngarenos terus make make up gitu nya nya teh lain teu make tisu udah langsung ngecret kana eta teh kana nya celakana coet itu langsung direndos sekalian. Jadi orang teh paham oh pantesan ngeunah eta teh sapal teh geuningan tadi digabung aja umpal pamajikan. Ibunya ya eta kieu kita lalaki siga kieu teh gaya-gaya gara-gara umbal pamajikan teh. Lamun teu dibere mengamuk ya. Terus teh ceritakan yang baik-baik tentang sesuatu di rumah kita. Jadi jangan sampai menciptakan kegelapan di dalam kehidupan. Di antara keadaan orang-orang munafik itu adalah berada dalam rasa takut dan cemas dan sangat jadi ciri orang munafik ya, takut cemas, takut jabatan hilang, takut turun pangkat, takut harta habis, takut ada yang nipu, itu ciri kemunafikan. Jadi kalau ada banyak rasa takut, banyak rasa bimbang, banyak rasa ragu, itu ciri kemunafikan. Ini harus dipraktekkan dalam kehidupan kita. Tanya pada diri kita, apakah saya takut dalam kehidupan? Apakah saya bimbang? Apakah saya cemas? Jangan bimbang dan ragu, dekatlah kepadaku. Itu kan cek Allah. Tanya, cek Allah.
Kita tahajud maksudnya apa? Wah, udah buta namanya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kamu bimbang, kalau kamu takut, kalau kamu khawatir terhadap apapun, maka segeralah kembali kepada Allah. Sujudlah dan Allah akan memberikan kebahagiaan. Sekarang lagi banyak yang WA ke saya curhat. Suamiku udah 2 hari nggak pulang. Saya bilang, alhamdulillah. Loh, alhamdulillah. Ya berarti ibu cuti. Ya kan, kalau suami nggak pulang 2 hari berarti cuti. Oh, gawe ya Pak? Cuti ya Pak. Soalnya dia pergi sama orang lain, alhamdulillah berarti suamimu kepake. Ya masalahnya perempuan lain. Nah itu masalahnya berarti ibu tidak kepake. Kan gitu. Ya. Terus habis gitu apa? Jadi galau Pak Nah, galau ngomong ke saya suami pun bukan, kan itu ya. Kakak pun bukan, saudara pun bukan, tapi nah curhat ke saya. Ya sama siang saran baca surat Al-Isra ayat 72. Ada teh namun Pak pengen terang ngaji. Kan gitu ya. Konsep bagus bahasa Al-Isra alhamdulillah langsung wudu. Pada kemana Bu? Ngamalkeun surat Al-Isra da geus nyaho geus 3 kali tamat khatam Al-Qur'an menyatu nyaho Al-Isra acan. Jadi langsung naon saya musuh kita tahajud Pak Ya. Terus Bu. Pasal ngerasa dikitukan Bu? 79 dari 72. Dari 72 sampai 79. Baca nyaho beda 3 7 baturan 2 jeung 8 beda 7 nya punya ya 79 tahajud 82 naon nah, kan gitu 80 naon 87 minta ke Allah Rabbi adhilni mudkhala syidqin wa akhrijni mukhraja syidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira tong minta ke Mahkamah Konstitusi minta ke Allah cara minta ke Allah itu udah nyahoan Bu manya orang rek milih jelema anu teu bisa maca Quran rek jadi pemimpin orang, sorry lah ya. Oke cager lah. Ya. Gitu. Ya. Ada gitu Pak. Akhirnya usum garelo. Ya. Sedangkan kilat yang menyinari dari orang-orang munafik itu pada suatu waktu adalah cahaya keimanan. Jadi Bapak Ibu jangan lupa ya, orang munafik itu ada keimanannya. Ada. Makanya orang munafik beda dengan orang kafir. Ya. Sekali lagi, orang munafik beda dengan orang kafir. Orang munafik itu muslim. Tapi dia ngomong bohong, dia khianat terhadap amanat, dan dia ingkar janji. Disumpah nama ke Al-Quran. Itu orang munafik. Jadi Bapak Ibu jangan salah nuduh kepada orang yang di luar Islam, orang munafik. Gak mungkin munafik, mereka mah sudah jelas-jelas kafir. Tuhannya juga beda. Ya, gitu ya. Terus Bu, ini ngaji sengaja. Jarang ngaji model gini Pak. Biasa mah ulah pelan-pelan sing tarik neraka denge. Ya. Sebab naon geus waktuna urang teh bebeneran ditegakkeun. Ya. Ulah daek dipermainkan terus. Nah, mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir sebab takut akan mati. Maksudnya menyumbatnya suara petir. Bagi mereka kebenaran itu ibarat petir. Jadi lamun dielingan, lamun diingetin, lamun diberi nasihat, mereka menutup telinga, tidak mau dengar. Makanya Bapak Ibu, tong kaget, gus dielingan, gus digit, gus di demo, anger we ngaguluyur, itu artinya apa? Memang jiwanya badeng, gitu ya. Ya, terus Pak. Tapi kalau mah ulah eureun, terus berjuang. Gitu. Itu yang paling penting. Ada 3 hal yang ketiganya ada pada seseorang, maka ia seorang munafik. Ini hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr dari Nabi Muhammad SAW bahwa ada 3 hal yang jika ketiganya itu ada pada seseorang, maka ia seorang munafik murni. Jadi munafik aya nu murni, aya nu 2 tak tuh. Aya nu pertama, aya nu pertalit, aya nu premium. Ya, hati-hati, Bapak Ibu keasupan mana ya? Karena 2 tak atau murni, anu premium atau pertalit atau dek atau pertama. Nah, atau mana rawan-rawan gitu punya. Kalau 3-tiganya ada dalam diri seseorang, ini adalah munafik tulen. Jadi orang muslim yang dalam dirinya ada 3 hal ini, itu munafik tulen. Orang muslim ya.
Dan barang siapa pada dirinya terdapat salah satu dari ketiganya, maka pada dirinya itu terdapat satu sifat kemunafikan sehingga ia meninggalkannya. Jadi yang tulen itu 3, yang aspal ada hanya 1 atau 2. Ya. Yaitu orang yang apabila berbicara berdusta, ngomong bohong. Apabila berjanji tidak ditepati, ingkar janji. Dan apabila diberi kepercayaan dia berkhianat, amanat khianat. Muttafaq alaih. Catat Bu ya. Munafik tulen adalah muslim yang ngomongnya bohong, ingkar janji, dan khianat terhadap aman. Sedangkan munafik yang tidak tulen, yang KW, yang kualitas rendahan, ya, yaitu bisa jadi di antara 3 ada salah satu ngomong bohong. Siga nama urang mah kaasup takkan ngorong bohong, ingkar janji dah janji lagi tara anu minta janji kemudian khianat amanat lagi urang mere kan gitu punya. Tapi jangan lupa Bu, ketika satu ada ngomong bohong, maka kebohongan akan menjadikan dia ingkar janji dan kebohongan akan menjadikan dia khianat. Jadi menular Bu. Virus yang paling bahaya di dunia dan akhirat namanya munafik. Bukan COVID, Pak. Virus yang paling berbahaya adalah kemunafikan karena itu menular dan menularnya bisa dengan cara harta tahta wanita. Ya. Namun Pak RW ditanya, Pak RW gaduh kamu ente? Tanya ku RW. Kamu ente? Kira-kira jawabannya apa? Teh wani disumpah kan gitu. Kalau saya ditanya sama istri saya, oh bukan akan bukan kamu ente? Bukan, kan gitu. Tapi neng Pak hebat kan gitu. Langsung jadi si gadawalau irungnya pancungnya masuk gitu kan adene elak mana boga kabogan tuh kalau langsung pada dia geus dibejaan ku kuring lamun pamajikan mana yang nyebut teu boga kabogo bohong eta teh pasti mungkin teu boga kabogo umur lagi 25 tahun mah nya teu payu-payu kan gitu. Gangan sudah bukan duniaku lagi, di hatiku hanya ada kan gitu Bu ya. Terus Bu, jadi hentikanlah kemunafikan dalam diri kita. Ngomong apa adanya. Kang ke dia. Ya, abdi teh geus 33 tahun kawin jeung akang teh. Rasa menyeri hati teh lamun akang teh foto jeung awewe sejen cik atuh eureun Kang. Berani ngomong gitu kan? Berani ngomong gitu. Pada dan ya. Cik atuh ibu ai kaluar ti imah teh ulah sagala katempo ieu teh bapak teh era ngaji jeung paum ai pamajikan tak kaleke ka itu ka dieu. Ani ngomong teh ka pamajikan mun teu wani berarti kemunafikan ada dalam diri bapak. Ai cek istina teh kan bapak ngaji mah kami mah henteu mun kitu mah neuteuk leuteur belah jantung jung neangan nu sejen aing rek neangan deui nu bageud. Kitu wani teh. Henteu oge da mah payu deui ya. Hari itu ada 4 macam hari. Ingat Bapak Ibu, ini tentang sesuatu yang informasi tentang kemunafikan. Imam Ahmad radhiyallahu meriwayatkan dari Abu Sa'id, ia menceritakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hari itu ada 4 macam. Hari sudah 4 poe, 4 jenis poe. Maaf bukan hari. Hati. Hati itu ada 4 macam. Hati ada 4 macam. Kira-kira Bapak Ibu terasukan mana ya? Hati. Ya. Hati yang bersih, yang di dalamnya terdapat semacam pelita yang bersinar. Asukan wetan deh. Hati yang tertutup lagi terikat dan kuek mongkleng. Asup deh. Hati yang berbalik. Jadi hati yang berbalik teh sok bolak-balik, kadang-kadang eling, kadang-kadang edan. Asup teh. Dan hati yang berlapis-lapis, bohong. Kebohongan ditutup dengan kebohongan lain. Hati yang bersih itu adalah hati orang mukmin. Bapak Ibu tadi kan ngaku orang mukmin, berarti kudu bersih atuh. Ya, terus. Dan pelita yang ada di dalamnya adalah cahayanya atau al. Jadi hati mukmin itu isinya adalah al. Hati yang tertutup adalah hati orang kafir. Hati yang berbalik adalah hati orang munafik murni. Ada munafik murni, ada munafik tidak murni. Ya.
Jadi sekali lagi, hati yang bersih adalah hati orang mukmin. Ada cahaya Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Ngomongnya harus jelas. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Kudu kitu Bapak Ibu. Eta teh lain nadom Bu, tapi eta teh kudu geterkeun dina jero hate. Hati yang tertutup adalah hati orang-orang kafir. Masuk enggak Bapak Ibu? Ya. Hati yang berbalik adalah hati orang munafik murni. Ya, munafik duren. Ia mengetahui Islam lalu ia pura-pura tidak tahu. Nah, tahu bahwa berjamaah itu wajib, tahu bahwa berjamaah itu banyak manfaat, tapi itu berjamaah munafik itu teh. Ya, menurut ayat hadis ini. Sedangkan hati yang berlapis adalah hati orang yang di dalamnya terdapat iman dan kemunafikan. Jadi kombinasi berlapis teh siga lapis legit punya kan ada itu ada koneng, ada berem, ada hejo kan gitu ya. Siga lapis. Perumpamaan iman di dalam hati itu adalah seperti sayur-sayuran yang disiram air bersih. Kalau sayuran disiram air bersih bagaimana Bu? Segar. Itu perumpamaan hati orang yang beriman. Sedangkan perumpamaan kemunafikan dalam hati adalah seperti luka yang dilumuri nanah dan darah. Jadi geus maborok aya nanah jeung darah. Ya. Mana di antara keduanya, iman dan kemunafikan yang mengalahkan yang lainnya, maka dialah yang mendominasi. Ya. Jadi Bapak Ibu terserah Bapak Ibu mau termasuk yang si sayur-sayuran yang segar atau termasuk yang luka yang dilumuri nanah dan darah. Luka yang ada nanah dan darah adalah bisul luka karena disuat. Kira-kira Bapak Ibu lah mendibere sayuran, jeung bisul luka karena disuat baik di mana? Tapi ayat ini kan siga bisul wae, itulah masalahnya ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan apabila Allah menghendaki, niscaya Allah melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Naudzubillah Bapak Ibu, sebelum dibukakan Allah, sebelum diberikan Allah, sebelum dibisukan Allah, yuk kita ngomong, yuk kita melihat, yuk kita mendengar, tapi yang baik. Karena bagi Allah bukan tidak mungkin. Adakah manusia yang dibisukan? Ada, Bu. Udah tiba-tiba. Ada yang jadi ditulikan? Ada. Nah, ada yang dilolongkan? Ada. Ya. Ada yang bertahap dilolongkan itu ada. Katarak heula, geus katarak terus pareum kan aya. Aya nu beuki lila beuki herang teu matana. Aya teh? Aya, Bu. Deing mah beuki lila beuki herang, terutama lamun ningali nu herang-herang. Ya, nuker tunduge jadi makanya pun bojo mah apa lamun abdi geus rada melempem diajakkan jalan-jalan yuk, jalan-jalan herang-herang. Jadi itu ceng handi. Begitu suami istri itu teh lamun ada datang ke saudara ya. Ada deh, ayo jalan-jalan kemana? Kagor, gitu Bu ya. Tapi lamun geus cengan gancang bawa balik, ulah tantepkeun diri itu bahaya. Leres pateguh. Geus cengan, ayo balik. Di imah ge nu kitu mah aya. Gitu Bu ya. Ini enggak terina gitu. Kan molotot aya lalaki nu podo gelis kan. Tepat itu kan. Kan di imah ge aya nu kitu mah. Susu gratis. Nah kan gitu nya. Makan siang gratis. Sare gratis. Di mana teh? Di imah. Kan gitu. Lain kampanye ya susu gratis dan di imah. Kan ibu buka susu bikin kasalaki gratis kan Bu. Non susah nya. Nah, baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ibnu Abbas mengatakan artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala azab dan ampunan yang hendak diberikan kepada hamba-hambanya. Ibnu Jarir mengatakan sesungguhnya Allah menyifati dirinya dengan kekuasaan atas segala sesuatu dalam hal ini karena dia Allah menghendaki mengingatkan orang-orang munafik akan